Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Perkenalkan, nama saya Kadek Ferry Kurniawan. Saya dari kelas B Ilmu Komputer, pelajaran Elektronika Dasar. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang komponen elektronika. Nah, teman-teman harus ketahui apa itu elektronika. Nah, elektronika adalah sebuah peralatan yang biasanya dikemas dalam bentuk listrik, di mana listrik tersebut terhubung dengan dua atau lebih terminal. Terminal tersebut menjadi elemen dasar untuk membentuk suatu rangkaian elektronika. Ada dua jenis komponen elektronika, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah komponen aktif. Komponen aktif adalah berfungsi untuk memberikan rangsangan berupa sumber arus listrik dari luar atau eksternal. Komponen ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti germanium, selenium, silikon, dan metal oxide. Nah, komponen aktif juga memiliki contoh, yaitu yang pertama diodet, kedua diodet stick, ketiga transistor. Nah, saya bahas diodet dulu. Nah, diodet adalah salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik dari arah sebaliknya dan menghantarkan arus listrik ke suatu arah. Ada beberapa jenis diodet, yaitu diodet cahaya. Diodet cahaya adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tenaga maju. Nah, seperti contohnya lampu LED. Kedua, diodet foto adalah jenis diodet yang berfungsi mendeteksi cahaya berbeda dengan diodet biasanya. Komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang didapat dideteksi oleh diodet foto ini mulai dari cahaya inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sampai dengan sinar X. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, yang ketiga, diodet laser. Laser adalah instrumen semikonduktor yang menghasilkan cahaya koheren. Diodet laser memiliki beberapa ciri seperti konsumsi daya rendah, efisien tinggi, modulasi langsung, tegangan penggerak yang bersekitar 1 hingga 5 volt. Bisa dilihat dalam contohnya. Nah, yang keempat, diodet zener adalah diodet yang memiliki karakteristik menyeluruh arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan. Jika tegangan yang diberikan kepada diodet zener akan melalui batas-batas tegangannya tembus atau tegangan zener. Ini berlainan dari diodet biasa yang hanya menyalurkan arus listrik ke suatu arah. Nah, bisa dilihat contohnya diodet zener, yaitu seperti penyambung. Nah, yang selanjutnya kita bahas diodet stick. Adalah jenis diodet semikonduktor yang memiliki tegangan rendah dan fungsi sebagai pengendali. Diodet ini terbentuk dari sambungan logam dengan semikonduktor yang bisa kita lihat pada jenis contoh fotonya. Lanjut, yang terakhir kita bahas transistor. Nah, transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi signal. Nah, transistor juga memiliki jenis-jenis, yaitu transistor efek medan adalah perangkat yang menggunakan media listrik untuk mengendalikan konduktivitas saluran dalam bahan semikonduktor. Bisa kita lihat pada contoh gambar. Yang kedua, transistor bipolar adalah perangkat semikonduktor yang memiliki 3 terminal dan 2 sambungan PN. Transistor ini juga dikenal dengan nama transistor sambungan bipolar BJT.
Transistor bipolar terdiri dari dua jenis, yaitu terdiri dari NPN dan transistor PNP. Nah, transistor NPN menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis. Nah, sedangkan transistor PNP menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basisnya. Yang ketiga, transistor IGBT adalah singkatan dari transistor bipolar gerbang terisolasi. Biasa juga disebut isolate gade bipolar transistor. Nah, IGBT merupakan perangkat semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar elektronik dan menggabungkan konstruktor MOS dan transistor daya bipolar. Adapun contoh seperti pada gambar. Nah, yang keempat, transistor Darlington adalah suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari sepasang transistor bipolar yang tersambung secara tandem. Sambung yang seri seperti ini dipakai untuk mendapatkan penguatan gain yang tinggi karena hasil penguatan pada transistor yang pertama akan dikuatkan lebih lanjut oleh transistor kedua. Nah, keuntungan dari rangkaian Darlington ini adalah penggunaan ruang yang lebih kecil dan efisien daripada rangkaian dua buah transistor biasa dengan bentuk konfigurasi yang sama. Kita dapat melihat contoh transistor Darlington. Nah, yang terakhir yaitu transistor foto adalah perangkat semikonduktor yang berfungsi sebagai sensor cahaya dan saklar yang dikendalikan oleh cahaya. Transistor foto memiliki beberapa karakteristik, di antara mampu mendeteksi jarak dekat inframerah, dapat dikuatkan hingga 100 sampai 1500, memiliki respon waktu yang cukup cepat dan dapat digunakan dalam jarak yang lebar. Nah, kita bisa melihat contohnya. Nah, yang kedua yaitu komponen pasif. Nah, komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber tegangan atau arus listrik tersendiri untuk beroperasi. Komponen pasif bekerja dengan cara menyerap energi listrik dan melepaskan dalam bentuk panas atau menyimpan dalam medan magnet atau listrik. Komponen pasif memiliki beberapa fungsi, di antaranya pembatas arus, pembagi tegangan, filter pasif, dan tank sirkuit. Nah, komponen pasif juga memiliki beberapa contoh, yaitu sebagai berikut. 1. Resistor atau tahan. Resistor dapat disebut tahan karena sifatnya yang menahan arus, mampu tegangan, dan juga bisa dikatakan hambatan karena sifat yang menghambat arus dan tegangan. Satuan resistansi sebuah resistor dalam Ohm atau lambangkan dengan omega. Resistor juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu resistor tetap. Resistor tetap yaitu resistor yang nilainya tidak dapat berubah-ubah dan akan selalu tetap. Nah, yang kedua yaitu resistor tidak tetap atau variable resistor. Resistor tidak tetap yaitu transistor yang nilainya resistensinya dapat diubah-ubah sesuai dengan keperluan. Resistor ini biasa banyak ditemukan pada rangkaian tone control dan juga audio mixer. Nah, kita bisa melihat contoh fotonya. Yang berikutnya yaitu NTC dan PTC. NTC yaitu resistor yang nilainya akan berubah menjadi kecil apabila karena suhu panas. Sedangkan PTC yaitu transistor yang nilainya akan bertambah besar apabila terkena pengaruh sebuah dingin. Kita bisa melihat pada contohnya. Yang keempat adalah resistor LDR atau biasa disebut length dependent resistor, yaitu jenis resistor yang akan berubah nilai resistensinya hambatan karena pengaruh cahayanya.
kita bisa melihat pada gambar. Nah, kedua yaitu kapasitor. Nah, kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik selama batas waktu tertentu. Nah, kapasitor disusun oleh dua keping pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan elektronik. Nah, kita bisa lihat contoh gambarnya. Lanjut yang ke nomor 3 yaitu induktor. Nah, induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Induktor adalah salah satu komponen elektronik dasar yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik. Nah, yang keempat yaitu transformator adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Jenis transformator meliputi transformator penaik tegangan, transformator penaik tegangan, transformator pengukur, dan transformator elektronik. Nah, transformator dapat dipasang dari satu rangkaian listrik ke yang lain atau beberapa rangkaian. Contohnya trafo pada tiang listrik yang biasa mengantarkan listrik ke berbagai rumah tangga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam. Sekian dan terima kasih.